Ya, ini pembahasan kita hari ini, bahasa dan transmisi naskah Alkitab. Video saya selalu ada gangguan. Ya, kita sudah menyinggung tentang penkanonan Alkitab. Kemudian kita masuk ke bahasa dan transmisi naskah Alkitab. Bahasa Alkitab dalam berkomunikasi dan menyampaikan penyataannya, Allah menggunakan bahasa manusia karena Allah ingin dimengerti oleh manusia. Jadi bahasa yang dipakai dalam bahasa Alkitab tentu adalah bahasa manusia. Walaupun bahasa manusia itu bersifat terbatas dan tidak mungkin dapat mengungkapkan segala sesuatu tentang Allah, tetapi Allah rela membatasi dirinya sendiri untuk kepentingan manusia. Jadi bahasa manusia yang dipakai adalah bahasa tulisan, artinya bahasa yang dituliskan. Dalam menyampaikan penyataannya, Allah memilih menggunakan bahasa tulisan, pertama untuk tujuan efisiensi. Tujuan efisiensi. Jadi, tidak perlu Allah mengungkapkan penyataannya berkali-kali ya, setiap zaman. Tapi dengan bahasa tulisan maka manusia dari sepanjang sejarah dapat membacanya terus-menerus. Saya kira ini bijaksananya Allah menggunakan bahasa manusia, bahasa tulisan, sehingga lebih efisien kita bisa baca sampai dengan sekarang ini. Kedua, untuk tujuan ketepatan dan kejelasan. Bahasa tulisan memberikan ketepatan sekaligus kejelasan dan dalam mengekspresikan pemikiran ataupun perasaan. Kira kita memahami ya, kalau kita pernah terima surat atau pernah bikin surat, kita bisa membaca berkali-kali untuk kita bisa memahami ketepatan apa sih yang dimaksud. Ya, surat ini perihalnya apa, isinya apa, ya kita bisa menganalisa, kita bisa membaca berulang-ulang sampai kita mendapatkan kejelasan. Ya demikian juga Alkitab, ketika kita membaca berkali-kali berulang-ulang, kita bisa mendapatkan kejelasan dan juga ketepatan pengertian apa yang dimaksudkan, apa yang merupakan tujuan penulis menuliskan kitab itu. Ya. Kemudian untuk tujuan kelanggengan, itu yang ketiga. Tujuan kelanggengan. Di Allah memberikan penyataannya bukan hanya kepada sekelompok orang, tetapi semua orang. Dengan menuliskan apa yang Allah nyatakan kepada manusia, menolong kita untuk memberitakan penyataan yang sama, yang tidak akan berubah kepada semua orang. Jadi, tidak akan berubah-ubah. Ya, beritanya tetap sama, kemudian langgeng artinya berlaku seterusnya, bahkan sampai selamanya. Jadi beritanya juga langgeng ya, tidak akan ada perubahan-perubahan. Kemudian tujuan kemudahan, dengan ditulis akan memudahkan manusia mengingat dan meresapinya. Jadi sesuatu yang tertulis itu lebih mudah untuk diingat, lebih mudah untuk diresapi ya. Kita ambil contoh lain ketika kita di jalan, ada marka-marka jalan, ada tanda-tanda jalan, ada tulisan-tulisan di sepanjang jalan, dan itu memudahkan kita untuk tahu ini arahnya kemana ya. Dan biasa langsung kita ingat, oh nanti kalau di kilometer sekian ada rest area gitu. Bandung misalnya, oh langsung kita ingat.
Ya ini di kilometer sekian, ada ini, ada itu. Kemudian dengan melihat tanda-tanda jalan yang tertulis itu, kita lebih tahu maksudnya, oh ini jalan berbelok. Nanti tidak berapa jauh lagi jalannya menanjak. Tidak jauh lagi dikasih tahu jalannya menurun, sehingga harus hati-hati. Ya macam-macam ya, itu tanda-tanda yang kelihatan, yang tertulis sehingga memudahkan kita untuk mengingat dan meresapi, memahami apa yang dimaksudkan. Jadi inilah beberapa tujuan Allah memilih menggunakan bahasa tulisan untuk tujuan efisiensi, untuk tujuan ketepatan dan kejelasan, untuk tujuan kelanggengan, dan untuk tujuan kemudahan. Mudah diingat, mudah diresapi. Kita juga bisa hafal ayat-ayat tertentu sehingga kita terus mengingatnya. Kemudian bahasa yang dipakai di dalam penulisan kitab suci yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya tentu juga kita mengimani tidak kebetulan Allah menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tetapi semua tepat ya di dalam pengaturan Tuhan, pemilihan Tuhan tidak mungkin salah. Allah memilih menggunakan bahasa Ibrani untuk perjanjian lama. Tentu pertama-tama di dalam kedaulatannya ya. Dalam kedaulatan Allah memilih bahasa tulis apa saja yang dikehendaki. Tetapi juga dalam kedaulatannya dia bisa memilih bahasa Ibrani dan dipilih bahasa Ibrani. Tapi bukan kebetulan. Karena memang ada keistimewaan yang dimiliki di dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di sini, bahasa Ibrani adalah bahasa ilustrasi atau grafik atau gambar yang kaya dengan kiasan sehingga mudah mendramatisir. Atau dengan kata lain, kalau bahasa yang kaya dengan grafik gambar itu kan mudah untuk mempengaruhi baik penglihatan juga gambaran kita ya tentang sesuatu, itu lebih mudah kalau kita melihat gambar atau grafik atau ilustrasi. Nah, oleh karena itu sangat cocok karena PL banyak berisi hikayat yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, itu keistimewaan bahasa Ibrani. Sebutkan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa ilustrasi, grafik, gambar yang kaya dengan kiasan dan mudah mendramatisir. Sehingga cocok ya, karena berisi APL banyak berisi hikayat menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar. Lalu bahasa Ibrani disebut adalah bahasa yang personal, bahasa yang bersifat pribadi, lebih ditujukan kepada hati atau emosi, ya emosi yang dimaksud adalah perasaan ya, lebih ditujukan kepada hati atau perasaan manusia daripada pikiran atau rasio manusia. Jadi dikatakan di sini tidak bagus untuk menggambarkan hal-hal abstrak, tapi cocok untuk menceritakan fakta pengalaman. Maka dalam PL, Allah ingin dikenal secara pribadi oleh umat pilihannya. Jadi ini informasi tambahan keistimewaan bahasa Ibrani. Ada catatan di sini, bahasa Ibrani juga disebut dengan bahasa Yehuda, atau bahasa Yahudi, atau bahasanya orang Kanaan. Nah, itu semua memiliki sejarah ya, dari mulai bangsa Kanaan ya, kemudian masuklah orang Yahudi, Yehuda, dan seterusnya ya. Bahasa itu terus berkembang sampai dengan saat ini menjadi pelajaran utama
pelajaran penting di setiap sekolah-sekolah teologi, karena itu bahasa asli Perjanjian Lama. Ya, ini adalah alfabet dari bahasa Ibrani itu. Ya, kalau Pak Bastian sudah pernah belajar bahasa Ibrani kan? Wah, kayaknya menghilang lagi ya. Kenapa ya gambar saya begini? Aduh. Jadi kira-kira beginilah alfabet bahasa Ibrani. Nah, dimulai membacanya dari samping kanan ya, dari belakang. Ini bentuk hurufnya: Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Fa, Zain, ya gitu ya. He, Te, Yod, Kaf, Kaf, Lamet, Mem, kemudian ini juga bentuk lainnya huruf besarnya ya, Mem, Nun, Samek, Ain, kemudian Fe, Fe, Sade, kemudian Kof, Resh, Shin, Taf. Nah, inilah semua alfabet dari bahasa Ibrani. Nanti kalau dalam pembelajaran bahasa Ibrani masih ada lagi titik komanya, apostrofnya, segala macam, tanda-tanda baca yang lain. Jadi ini yang disebut tadi huruf-huruf dalam bentuk gambar ataupun grafik. Sehingga bagi orang-orang Ibrani pada masa dahulu memang lebih mudah untuk memahami. Tentu semua ini punya pengertian tersendiri. Kita yang belum tahu ya, karena kita bukan orang Ibrani dan kita belum pelajari secara mendalam. Semua lambang-lambang ini punya dasar pengertian tentunya. Ini hanya pengantar saja ya. Saya selalu ngomong ini kita masih pengantar karena kita tidak sedang dalam bahasa Ibrani, tetapi hanya perkenalan ya. Kalau bapak-bapak belum mendapat bahasa Ibrani. Kemudian Allah juga menggunakan bahasa Yunani untuk menyampaikan perjanjian baru. Bahasa Yunani dikenal sebagai bahasa intelektual, bahasa pendidikan, dan budaya, dan jelas sekali sebagai bahasa pikiran. Nah, kalau tadi perjanjian lama bahasa Ibrani lebih disebutkan sebagai bahasa hati ya, tekanannya kepada personal, menyentuh hati. Tuhan ingin dikenal secara pribadi tentu. Di tekanan utamanya adalah hati. Jadi kalau kita baca dalam perjanjian lama juga, seringkali ada ayat-ayat yang menekankan tentang pentingnya hati ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu contohnya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi selalu diulang-ulang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Kasihilah sesamamu juga dengan segenap hati. Jadi selalu tekanannya hati, karena dianggap hati itulah yang menjadi sentral ya, atau center dari kehidupan. Saya matikan saja dulu videonya, ini mengganggu terus. Ya. Jadi bahasa Ibrani lebih kepada personal, ada banyak gambar-gambar atau lambang-lambang sehingga memudahkan orang untuk bisa memahami apa yang dimaksudkan. Oke. Kemudian Allah juga menggunakan bahasa Yunani untuk PB disebut sebagai bahasa intelektual. Ya, bahasa Yunani memiliki keistimewaan dalam menyampaikan ketetapan teknis. Bahasa Yunani adalah bahasa universal, bahasa internasional yang dipakai pada saat itu, pada zaman itu. Dalam PL, Allah ingin dikenal oleh bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yahudi ya, bangsa Israel secara khusus.
Bentar. Jangan terlalu dekat situ. Oke, jadi ini juga penting kita pahami. Disebutkan bahwa di dalam perjanjian lama Allah ingin dikenal oleh bangsa pilihannya. Dan kita tahu memang perjanjian lama secara khusus atau secara spesifik seringkali berbicara kepada umat pilihan, yaitu bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi. Tetapi dalam perjanjian baru Allah ingin dikenal oleh seluruh umat manusia. Wah, ya bukan berarti maksudnya bahwa di dalam perjanjian lama Allah tidak ingin dikenal oleh seluruh bangsa-bangsa, tetapi titik beratnya adalah fokusnya adalah bangsa Israel, bahwa Allah memberkati Israel, kemudian juga diharapkan melalui bangsa Israel bangsa-bangsa lain juga mengenal Tuhan, kan begitu. Tapi ternyata kan tidak berhasil, bahwa bangsa Israel itu gagal menjalankan misi Tuhan secara umum. Maka kita melihat kesinambungan misi Tuhan, kelanjutan misi Tuhan terus dinyatakan dalam perjanjian baru melalui kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kemudian amanat itu ditegaskan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi kita lihat di sana ada progresifnya, ada perkembangannya. Dalam perjanjian lama secara khusus Allah ingin dikenal oleh bangsa pilihannya, dalam perjanjian baru ingin dikenal oleh seluruh umat manusia. Karena memang dalam perjanjian baru kita melihat Yesus memberikan konfirmasi bahwa dia datang bukan hanya untuk orang Yahudi, bahwa dia adalah Mesias bagi segala bangsa, bahwa kedatangan Yesus itu menjadi juru selamat bukan hanya untuk satu suku atau satu bangsa, tapi dia adalah juru selamat dunia. Kasihnya ditujukan kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Dan ini juga yang tergambar di dalam perjanjian baru. Seluruh perjanjian baru selalu mengarah kepada kerinduan Tuhan melihat semua bangsa-bangsa boleh mengenal Allah yang sejati. Maka Yesus memberikan amanat agung supaya pergi kepada segala suku bangsa. Dan itu terus diteruskan oleh para rasul, bahwa mereka pergi kepada bangsa-bangsa lain, seperti Rasul Paulus yang menginjili atau memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa di luar daripada Yahudi, di luar daripada Israel. Jadi pemakaian bahasa Yunani untuk perjanjian baru itu sangat tepat, karena pada masa itu yang ada adalah budaya Helenisme, ya, yang menguasai dunia pada saat itu adalah budaya Helenisme atau budaya Yunani. Maka bahasa yang berlaku juga secara umum, bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Dan itu sangat menolong ketika Yesus sudah naik ke surga, kemudian pemberitaan Injil berlangsung. Kita tahu pada masa abad-abad pertama sampai dengan abad yang kelima itu pemberitaan Injil itu begitu meluas. Injil diberitakan sampai ke Eropa, ke berbagai negara-negara lain, karena memang faktor bahasa turut mendukung. Faktor bahasa mendukung. Jadi bahasa Yunani itu bahasa intelektual, tapi menjadi bahasa yang lebih majemuk, bahasa yang lebih plural, sehingga banyak bangsa-bangsa lain lebih cepat untuk bisa menerima Injil karena mengerti bahasanya lebih cepat. Jadi itu pentingnya firman Tuhan ditulis dalam bahasa manusia. Dengan demikian bahasa Yunani sangat cocok juga untuk tujuan misi dan penginjilan karena sifat universalnya. Ya, saya sudah singgung tadi ini, ya. Jadi sangat cocok untuk tujuan misi karena sifat universal itu diketahui oleh banyak bangsa-bangsa. Nah, ini sekedar mengingatkan kita atau memperkenalkan, inilah abjad Yunani, ya. Abjad Yunani ada namanya, cara bacanya, ada hurufnya kapital,
dan huruf kecilnya. Jadi disebutkan alfa. Nah, itu pertama ya, alfa. Huruf besarnya ini dia. Huruf kecilnya ya seperti ini modelnya. Jadi dibaca sebagai alfa. Nanti huruf terakhirnya adalah omega. Ini bentuknya. Huruf besarnya seperti ini melengkung, huruf kecilnya seperti W. Nah, jadi alfa dan omega. Huruf pertama itu alfa, huruf terakhir adalah omega. Kemudian berikutnya ini alfa, beta, gamma, delta, begini cara penulisannya. Huruf besarnya, huruf kecilnya. Epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, phi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, si, kemudian omega. Ya, saya sedikit tertarik, ya, bukan sedikit sih, banyak tertarik, tapi kurang dulu waktu untuk belajar ini, karena saya suka. Kalau bahasa Yunani lebih suka. Saya lebih menguasai sedikit bahasa Yunani dibandingkan dengan Ibrani. Ya, jadi ini perkenalan tentang bahasa Alkitab, bahasa yang dipakai di dalam penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian kita lihat yang berikutnya, transmisi naskah Alkitab. Tadi itu bahasa. Transmisi, yang dimaksud dengan transmisi naskah Alkitab adalah hubungan antara penyataan yang diinspirasikan Allah dalam naskah aslinya dengan naskah Alkitab modern sekarang yang sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Jadi kita tahu ya bahwa naskah Alkitab yang asli, artinya yang aslinya, ya pastinya kan sudah tidak ditemukan lagi yang utuh ya, nggak mungkin ditemukan lagi yang utuh karena faktor usianya. Tetapi bahwa naskah-naskah Alkitab yang asli dahulu itu sudah mengalami proses penyalinan. Jadi penyalinan ya, naskah asli itu sudah disalin ulang oleh para penyalin. Ya, tentu ada timnya. Ya, misalnya kalau naskah Perjanjian Lama kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ada timnya disebut 70 orang tua-tua gitu ya, maka disebut Septuaginta. Kalau ke dalam bahasa Latin ada timnya juga, maka muncullah bahasa bukan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Latin disebut dengan Vulgata, itu contoh. Tapi kan bukan hanya bahasa Yunani, bahasa Latin, diterjemahkan juga ke dalam bahasa-bahasa di dunia ini, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi banyak sekali versinya. Bahasa Inggris paling banyak versinya, paling banyak. Bahasa Indonesia pun sudah ada beberapa terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa sehari-hari, terjemahan sederhana gitu ya. Belum lagi ada bahasa-bahasa suku, bahasa-bahasa daerah. Jadi dari naskah Alkitab yang asli kemudian kepada salinan, dari salinan itu kemudian ada yang namanya translation atau terjemahan-terjemahan. Ya, seperti yang dilakukan oleh tim Perkidaya itu kan, mereka melakukan penerjemahan ke dalam bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa suku. Tapi apakah mereka menerjemahkan dari naskah asli? Tentu tidak. Bukan lagi dapat dari naskah asli, tapi sudah diterjemahkan dari terjemahan lain, dari salinan yang sudah diterjemahkan lagi begitu. Jadi itu namanya transmisi. Ada proses penerusan, kesinambungan dari naskah asli Alkitab kepada naskah-naskah selanjutnya sampai ke dalam bahasa-bahasa kita sekarang ini. Ya, transmisi. Tapi persoalan yang sering timbul dengan transmisi adalah bagaimana kita bisa mengakui bahwa Alkitab kita yang sekarang telah melalui banyak penyalinan tetap dapat dipercaya keaslian isinya. Nah, disinilah kadang orang mencari kelemahan, titik lemah Alkitab dan berkata,
Itu kan sudah terjemahan, terjemahan, kemudian dari mana kita tahu bahwa itu asli? PL tidak sulit untuk diakui keabsahannya karena penulis PB memberikan pengakuan. Ya, untuk PL, penulis PB langsung memberikan pengakuan, ya, konfirmasi dengan mengutip kitab-kitab PL, kan gitu. Di dalam tulisan-tulisan Rasul misalnya, tulisan Matius ataupun Markus, kemudian Lukas, Yohanes, dan juga Paulus, mereka mengutip beberapa nas ataupun teks dari Perjanjian Lama gitu. Mereka kan mengutip, termasuk kitab-kitab kitab Ibrani juga, Petrus juga mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama sebagai pengakuan bahwa memang Perjanjian Lama itu bukan hanya ada tapi sah gitu ya, keabsahannya tidak diragukan. Tapi orang berpendapat, loh, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Tidak ada kesaksian langsung, maka gereja sebagai saksi. Nah, itu sebabnya ketika pengkanonan itu yang muncul di dalam konsili itu adalah orang-orang gereja gitu. Yang menentukan kanon Alkitab itu adalah tokoh-tokoh gereja. Ya, kalau kita istilah sekarang para pemimpin gereja, mungkin para pengurus-pengurus sinode, ketua-ketua sinode, artinya para pejabat-pejabat gereja yang sudah diakui kredibilitasnya, ya mereka lah yang menjadi tokoh, yang menjadi saksi, yang kemudian menyusun semua kitab-kitab itu. Jadi kalau meragukan menyangkali PL, itu sama saja menyangkali PB, kan begitu. Karena itu satu kesatuan, demikian juga sebaliknya. Jadi kita melihat Alkitab itu sebagai satu kesatuan. Jadi itu bicara tentang bahasa Alkitab dan juga transmisi Alkitab. Saya pernah punya buku juga dari LAI, ya, cuman saya tadi tidak sempat cari. Artinya saya punya buku tentang mengenali Alkitab, judulnya begitu, mengenali Alkitab. Jadi di dalam buku kecil itu, buku tipis itu, dikisahkan sejarah Alkitab, ya, sejarah lembaga Alkitab Indonesia, dimulai dari kapan penerjemahannya dengan berbagai terjemahannya, ada penjelasan di dalam buku itu. Dan saya belum sempat cari tadi. Ya, saya pun pernah juga jalan-jalan ke lembaga Alkitab Indonesia. Jadi nanti Pak Bastian kalau ke Jakarta, tinggallah ke LAI, ya. Itu terbuka kok untuk umum, ya, lembaga Alkitab Indonesia untuk mengetahui sejarah. Kalau Pak Markus sudah pernah ke sana, ya? Sudah. Jadi karena oh iya, ada juga web, ya, betul. Kalau tidak sempat langsung ke kantornya, karena kantor itu juga terbuka, ya, kalau pas ke Jakarta bagus. Tapi betul ada web LAI, bisa kita lihat di sana sejarah lembaga Alkitab Indonesia, sejarah penerjemahan, bagaimana cara menerjemahkan, bahkan selain ke LAI yang di Salemba, saya pun sudah pernah yang di Bogor itu. Di Bogor juga ada tempat itu untuk percetakan Alkitab, ya. Itu pengalaman yang berharga tentunya. Jadi kalau saya melihat di sini, intinya ya kita sangat bersyukur, ya, sangat bangga memiliki Alkitab, ya, yang yang sangat luar biasa prosesnya. Ya, kalau kita dalam bahasa kita memiliki Alkitab terjemahan dalam bahasa kita, wah, itu ternyata prosesnya itu tidak mudah, ya, proses yang begitu panjang. Ya, jadi mari kita pergunakan Alkitab kita dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang menjadi pedoman kita. Itu firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, dasar pengajaran kita, dasar pelayanan kita, dasar khotbah kita, semua berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Dengan semakin belajar seperti ini, ya,
pasti kita semakin tergugah ya untuk semakin menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan semakin kita bersemangat untuk terus mempelajari, menggalinya. Ya, saya kira ini saja dulu Bapak-Bapak ya. Besok kita masuk satu topik lagi berkaitan dengan sifat-sifat Alkitab. Ini bagian terakhir. Besok kita mulai lagi jam 8. Mungkin kita bisa selesai jam 10. Dan setelah itu mungkin ada tes ringan lah, supaya ada dasar untuk memberikan penilaian. Jadi kita selesai, saya tidak kasih tugas lagi yang macam-macam. Dan setelah ini saya kirim saja dulu materi ini, Bapak bisa baca ulang lagi. Ya, begitu ya Pak Markus, Pak Bastian. Ya, terima kasih Pak. Iya, iya. Baik. Pak Bastian bisa berdoa dari sana, mungkin juga sudah di sana jam 1 kan? Sekaligus Ya, doa Pak. makan juga bisa. Oke Pak, silakan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami sudah mengikuti pelajaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami sehingga apa yang kami sudah pelajari itu boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi gaya hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan, dan besok akan kami melanjutkan perkuliahan kami. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami terus semangat, kami terus kuat untuk belajar ya Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan materi ini juga Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan dalam setiap tugas dan tanggung jawab hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Terima kasih Bapak. Pak Andi. Berkati. Terima kasih Pak Bastian. Oke Pak, ya. Saya tutup ya. Baik Pak.